这些劫万里，你为什么放弃？你不准死！还要踏遍蛇关。他若见你如此，你主人当年为什么心想？就葬在这儿吧！你不愿助我。该作何想？这真是他心中所愿吗？你口口声声要救他！Oke guys, welcome back to Cakradivara Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Renegade Immortal Shiny episode ke-151. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya di mana Wang Lin diberitahu bahwa seluruh tindakan Li Yuan merupakan bagian dari rencana membebaskan klan Li dari segel budak kuno, dan demi melakukan itu dia membutuhkan mantra diam Wang Lin. Nah, ketika Wang Lin sudah bersedia membantu Li Yuan dan dibawa menuju puncak makam Jenderal Alam Abadi, pemilik mutiara pembangkang surga itu hanya bisa memicingkan mata karena menemukan kesadaran Li Yuan telah dikuasai oleh pelayan Jenderal Alam Abadi bernama Fei Jing yang ternyata diam-diam hidup melalui garis keturunan klan Li demi membangkitkan tuannya selama puluhan ribu tahun. Pertarungan Wang Lin dan Fei Jing pun tidak bisa dihindari, dan setelah menyadari bahwa kesadaran Li Yuan masih bertahan, Wang Lin pun bersedia berusaha untuk membangunkannya sambil mengungkap bahwa Jenderal Alam Abadi sebenarnya tidak pernah ingin dibangkitkan kembali. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos. Fei Jing yang mendengar perkataan Wang Lin bahwa tuannya tidak mau dibangkitkan auto marah karena dia berpikir kalau manusia zaman now ini sama sekali tidak memahami bagaimana kehidupan masa lalunya. Dengan amarah membara memenuhi pikirannya, Fei Jing sekali lagi menggunakan segel larangan 18 bunga plum untuk menyerang Wang Lin. Namun karena jiwanya sudah tergoncang, segel larangan itu benar-benar kehilangan banyak kekuatan serangnya. Situasi semakin buruk bagi Fei Jing ketika jiwa Li Yuan yang sebelumnya terpasung memanfaatkan kondisi tergoncangnya untuk membebaskan diri, dan tepat ketika Li Yuan terlepas dari belenggu itulah Wang Lin mengayunkan tebasan Jan Luo dari pedang kekayaan hingga membuat Fei Jing melemah sepenuhnya. Li Yuan masih dengan jiwa Fei Jing di dalamnya dipaksa meludahkan seteguk darah setelah menerima tebasan Jan Luo ketika Wang Lin memberikan peringatan agar jiwa pedang abadi itu tidak lagi terbuai dalam kesesatan. Mendengar tujuan hidupnya disebut sebagai kesesatan jelas membuat Fei Jing semakin merasa gila, apalagi setelah dia mengingat kembali bagaimana selama ratusan ribu tahun dia menemani tuannya yang bernama Gu Ziyuan bertarung jutaannya sampai dengan tuannya dikenal sebagai peri abadi paling legendaris di alam abadi guntur. Fei Jing menyangka kejayaan semacam itu akan berlangsung selamanya sampai kemudian musuh yang tidak pernah mereka duga datang dan meluluhlantahkan alam abadi. Pertempuran berlangsung begitu sengit dan mereka harus bertarung terpisah, di mana sejak itulah Fei Jing tidak bisa memaafkan dirinya karena pada momen Gu Ziyuan memerlukan bantuan, dia justru terlambat satu langkah hingga membuat sang Jenderal Alam Abadi kehilangan nyawanya. Kehancuran alam abadi guntur sama sekali tidak mempengaruhi Fei Jing, namun jiwa pedang itu tidak bisa menerima kematian tuannya, dan karena itulah dia menempa tubuh pedangnya sendiri demi mengumpulkan kembali jiwa ilahi Gu Ziyuan. Tubuh pedangnya berubah menjadi patung batu yang selama ini berdiri kokoh di atas puncak makam Jenderal Abadi, dan selama puluhan ribu tahun mempelajari berbagai teknik yang tertinggal di Goa Abadi. Fei Jing pun menemukan satu metode yang mungkin dapat membangkitkan tuannya. Puluhan ribu tahun selanjutnya berlalu dan Fei Jing nyaris kehilangan harapan karena tidak ada satu orang pun datang ke Gunung Pedang, sampai dengan kemunculan keluarga Li yang menerobos larangan 30.000 tahun yang lalu sehingga dia bisa menanamkan segel budak kuno. Baru setelah bertemu dengan leluhur keluarga Li itulah Fei Jing akhirnya bisa memisahkan jiwa dengan tubuh fisiknya, di mana tubuh fisiknya harus tetap menjaga patung batu sementara jiwanya menyatu dengan garis keturunan klan Li untuk memulai proyek besar yang telah dia rencanakan.
Iya, proyek besar itu tidak lain adalah menempa pedang penebas jiwa, namun sayang Fei Jing pun tidak bisa langsung melakukannya karena hanya tubuh di ranah Wending yang mampu menampung jiwanya. Selama bertahun-tahun jiwanya terasa diiris-iris karena berada di tubuh yang lemah, sampai kemudian Li Jinlang berhasil menerobos ranah Wending. Momentum itu tidak disia-siakan sama sekali oleh Fei Jing dan langsung menempa sebilah pedang dengan garis keturunan klan Li untuk menyempurnakan jiwa ilahi tuannya. 万世俱备，终结此剑法。 Karena jiwa tuannya sudah kembali utuh, kini Fei Jing hanya memerlukan satu lagi syarat terakhir untuk memulai ritual pembangkitan, yaitu mencari darah dengan sumber garis keturunan yang sama dengan Gu Ziyuan. Untungnya dia segera bertemu dengan Ge Yunpeng dan kebetulan leluhur keluarga Ge itu sangat mendukung upayanya untuk membangkitkan kembali seorang penguasa abadi. Ge Yunpeng menyediakan keturunan paling murni klan Ge sebagai tumbil ritual dan seluruh menyusun rencana besar yang telah diperhitungkan selama ratusan ribu tahun. Waktu kebangkitan yang telah Fei Jing nantikan pun tiba. Namun ketika Fei Jing sudah siap menyambut manusia paling penting dalam hidupnya itulah ternyata ritual itu justru mengalami kegagalan dan seolah tidak bisa menerima kegagalan ini, Fei Jing pun menggunakan sisa energi kehidupan Li Jinlang untuk membentuk tubuh batu baru bagi Gu Ziyuan. Karena Li Jiangling soda Allah mazim, Fei Jing pun menitipkan pedang penebas jiwa kepada Ge Yunpeng sambil menunggu ada alirana Asen dan lain yang terlahir dari garis keturunan keluarga Li. Setelah ribuan tahun sekali lagi berlalu, lahirlah Li Yuan yang berhasil menerobos ranah Wending sehingga Fei Jing pun terbangun kembali. Sejarah Fei Jing mulai bertanya-tanya apakah yang dia lakukan adalah kesalahan dan membuat Wang Lin merasakan kalau secara perlahan jiwa Li Yuan mengambil alih tubuhnya kembali. 此刻掌控着身体的 Tapi ketika Wang Lin baru saja hendak mendekati Li Yuan, Fei Jing malah dengan gilanya memaksakan jiwanya untuk tetap berkuasa dan meyakini bahwa harapan untuk menghidupkan kembali Tuan yang sudah melindungi alam abadi dengan nyawanya bukanlah kesalahan. Nah, berhubung Wang Lin menolak untuk membantunya membangkitkan Gu Ziyuan, maka Fei Jing tidak keberatan untuk mengubur pemuda itu di gua kediaman tuannya. Fei Jing mengaktifkan larangan terakhir dari 18 segel larangan bunga plum versi asli yang disebut sebagai segel 10.000 bunga persik menyembah leluhur. Sesuai namanya, 10.000 bunga Dewi Persik bermekaran di sekitar Wang Lin seolah berusaha menelannya ke dalam lautan bunga yang tak berujung. Meskipun Fei Jing masih batu banget, Wang Lin tidak menyerah dan justru mengingatkan kembali bagaimana Gu Ziyuan mengorbankan nyawanya untuk melindungi puluhan ribu kultivator di alam abadi guntur. Wang Lin tidak dapat membayangkan bagaimana respon Gu Ziyuan apabila mengetahui kalau pedang yang dahulu dia gunakan untuk melindungi sekarang malah mengorbankan banyak orang demi membangkitkan dirinya. Fei Jing kembali tergoncang dengan perkataan Wang Lin dan momentum itu langsung dimanfaatkan untuk mengayunkan tebasan Janluo kedua kalinya. Fei Jing sudah panik ketika mengetahui Wang Lin hendak menghancurkan tubuh batu tuannya. Namun sebelum berhasil membendung serangan, tubuhnya sudah lebih dulu dihentikan dengan mantra diam. Dan akhirnya... Akhirnya tubuh fisik pedang abadi yang selama ini Fei Jing gunakan untuk menempa tubuh batu berhasil dihancurkan dan membuat jiwa pedang abadi itu hanya bisa merata penuh kepedihan. Karena sekarang harapannya untuk membangkitkan Gu Ziyuan sudah benar-benar hilang. Dengan perasaan yang hancur lebur seperti tubuh fisiknya, Fei Jing mulai memunguti satu persatu pecahan pedang abadi sambil mengemukakan betapa satu-satunya hal yang dia inginkan adalah melihat Gu Ziyuan sekali lagi menggenggam pedangnya. Wang Lin terdiam mendengar rintihan pahit Fei Jing karena selaku Kang Satboy sejati pemilik mutiara pembangkang surga itu jelas memahami seperti apa pedihnya kehilangan.
Namun Wang Lin tetap tidak bisa membiarkan Fei Jing mengorbankan lebih banyak orang untuk rencananya, dan tepat ketika si jiwa pedang itu masih meratapi perpisahan, sebuah bola energi kehijauan melayang keluar dari reruntuhan bilah pedang sebelum kemudian membawa fragmen jiwa terakhir yang ditinggalkan Gi Jijuan. Dengan fragmen jiwa terakhir itu, Gi Jijuan menceritakan bahwa dia tidak memiliki penyesalan sama sekali atas kematiannya dan menyesalkan tindakan Fei Jing yang mengorbankan banyak jiwa untuknya. Gi Jijuan justru merasa bersalah karena membiarkan Fei Jing terkurung begitu lama di dunia, dan karena itulah setelah meminta maaf Jenderal Alam Abadi itu mengajak jiwa pedang yang telah tersesat selama puluhan ribu tahun itu untuk pergi bersamanya. Akhirnya Fei Jing pun keluar dari dalam tubuh Li Yuan dan pergi meninggalkan dunia bersama Tuan yang begitu dia rindukan untuk selama-lamanya. Wang Lin masih diam menyaksikan temu kangen antara jiwa pedang dengan tuannya sebelum kemudian mengalihkan pandangan pada Li Yuan yang baru tersadar dengan hela napas panjang, seolah masih tidak menyangka bahwa hari ini dia bisa terbebas dari ancaman kematian. Setelah menyaksikan sendiri bagaimana kekuatan alam abadi yang tersohor di masa lalu pada akhirnya berubah menjadi puing-puing reruntuhan, Li Yuan pun membawa Wang Lin ke tempat-tempat rahasia di sekitar Gunung Pedang dan sesuai janji membantu pemuda itu untuk menemukan peninggalan berharga yang masih tersimpan di lembah peninggalan peri abadi tersebut. 仙进八法第4堂，思故一仙。体内必有重宝。 Sementara Li Yuan menahan ratusan jiwa pengembara yang tertinggal di lembah dengan segel larangan 18 bunga plum, Wang Lin menyerbu masuk ke dalam lembah dan menemukan semacam formasi pedang kuno yang dipenuhi dengan aura membunuh meskipun tidak pekat. Di tengah formasi terdapat beberapa tulang tengkorak yang belum tahu apa fungsinya, namun sebelum Wang Lin sempat mengamati formasi itu lamat-lamat, pedang-pedang yang menyusun formasi segera bergerak untuk menyerangnya. Wang Lin memanggil keluar pengawal abadi pertamanya alias Du Jian sebelum kemudian membiarkan pengawal abadi itu melemparkan segel batu gunung untuk menghancurkan formasi pedang kuno. Tanpa menunggu lebih lama setelah formasi hancur, Wang Lin pun segera membawa pergi seluruh pedang dan tengkorak yang sebelumnya ada dalam formasi dan melesat keluar untuk mengajak Li Yuan bergegas pergi dari sana. Wang Lin berterima kasih atas bantuan Li Yuan menahan jiwa-jiwa pengembara di luar lembah, namun menurut mantan budak kuno itu bantuannya belum bernilai apa-apa dibandingkan dengan kesulitan dan kebohongan yang sudah dia berikan kepada Wang Lin. Kalau bersedia, Li Yuan bahkan mengundang Wang Lin untuk mengunjungi tanah leluhur keluarga Li karena ada beberapa larangan penghancur tingkat tinggi yang tidak bisa dipelajari secara penuh kecuali mendatangi kuil-kuil leluhur dan mendapatkan berkah larangan hati. 最后的秘锁，方得完整传承。 Setelah menghabiskan waktu ngobrol-ngobrol santai sepanjang perjalanan tanpa terasa, Li Yuan dan Wang Lin sudah tiba di reruntuhan peninggalan peri abadi terakhir yang ada di area lembah. Nah, berbeza dengan tempat-tempat lain yang sudah mereka datangi, kali ini Wang Lin masih dapat melihat onggokan mayit peri abadi yang berbalut jira kuno dengan aura familiar baginya. Sekali lihat Wang Lin langsung tahu kalau jira itu disempurnakan dari kulit dewa kuno dan membuatnya berpikir kalau kekuatan alam abadi di masa lalu cukup melampaui perkiraannya sampai bisa mengungguli seorang dewa kuno. Wang Lin mengambil zirah kulit dewa kuno sementara Li Yuan mendapatkan kulit jari si peri abadi sebelum keduanya bergerak memasuki kediaman abadi yang ternyata menyimpan lebih banyak misteri. 庞大吧，闻所未闻，何等存在！ Misteri itu langsung terpampang nyata ketika dua pemuda itu langsung disambut dengan lukisan pertempuran era kuno yang tidak salah lagi terlihat sedang melawan seorang dewa kuno dengan sengit. Wang Lin sangat penasaran memikirkan apa yang terjadi sampai alam abadi harus baku hantam sedemikian rupa dengan dewa kuno dan memutuskan untuk menjelajah kediaman abadi lebih jauh demi menemukan lebih banyak petunjuk. Tepat ketika Wang Lin memasuki area lantai 2, akhirnya pemuda itu menemukan dua lembar kertas catatan
catatan yang sepertinya sempat dibuat oleh sang pemilik rumah. Catatan pertama masih ditulis dengan khidmat ketika menceritakan tentang pertarungan dengan dewa kuno serta kesempatannya untuk mendapatkan zirah kulit. Namun suasana terasa begitu berbeda ketika Wang Lin membaca catatan kedua yang sebenarnya hanya berjarak 3 tahun dari catatan pertama. 有一双目光。 Dalam catatan kedua, pemilik kediaman itu menceritakan bagaimana dia merasakan ketakutan yang belum pernah dia rasakan dalam hidupnya. Pertempuran besar menyebabkan Kaisar Abadi gugur dan kehancuran menyebar ke seluruh alam abadi dalam sekejap mata. Dia dan seluruh penduduk alam abadi guntur menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak mereka lihat. Bahkan si pemilik kediaman hanya bisa lari tunggang langgang ketika merasa ada sepasang mata raksasa yang terus mengawasinya. Peri abadi itu merasa perlu melukiskan apapun yang dia lihat, namun sayang entah apa yang terjadi, lukisan yang diharapkan tidak pernah tercipta dan membuat Wang Lin semakin bertanya-tanya makhluk macam apa yang dahulu menghancurkan alam abadi sampai menjadi seperti ini. Wang Lin membakar catatan tentang kehancuran alam abadi sebelum kemudian kembali ke lantai 1 yang sudah bersih karena Li Yuan telah menyimpan lukisan pertempuran dewa kuno. Berhubung urusan di area lembah penginapan peninggalan peri abadi telah selesai, Wang Lin pun berpikir untuk melakukan retreat mandiri sehingga perpisahan dengan Li Yuan tidak dapat dihindari. Untuk menunjukkan ketulusannya, Li Yuan memberikan Wang Lin token komunikasi sehingga pemuda itu bisa mencarinya kapan saja apabila membutuhkan bantuan. Wang Lin juga tidak diam saja dan memutuskan untuk membagi 2 harta temuannya di lembah peri abadi sebelum berpisah dengan Li Yuan. Setelah perpisahan, Li Yuan masih tidak dapat menahan kekagumannya kepada Wang Lin yang dia amati beberapa hari terakhir dan yakin kalau pemuda itu pasti akan menggoncang alam abadi guntur dengan kemampuannya suatu saat nanti. 明智四方。 Edian! Alhamdulillah. Akhirnya Fei Jing tenang juga ya setelah temu kangen sama tuannya. Nah, penasaran juga nggak ya kayak Wang Lin tentang bagaimana alam abadi bisa udah